Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini, kami dari kelompok 2 akan membahas materi mengenai simulasi kreatif dan permainan dramatik. Namun sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama yaitu perkenalkan, saya Vina Uliawati dengan akhir NIM 83. Di sini saya bertugas sebagai moderator, yaitu yang akan memandu jalannya presentasi. Dan rekan saya, perkenalkan, nama saya Rahma Sarita Sitanggang dengan ujung NIM 77 sebagai pemateri pertama, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Trian Cesra Budi dengan ujung NIM 82 sebagai pemateri kedua. Langsung saja, materi pertama akan dijelaskan oleh Rahma Sarita Sitanggang sebagai pemateri pertama. Kepada Rahma, saya persilahkan. Nah, jadi materi yang pertama kita bahas itu simulasi kreatif. Apa sih simulasi kreatif itu? Simulasi kreatif adalah metode pembelajaran yang menirukan atau menggambarkan suatu kondisi, peristiwa, atau masalah yang terjadi dalam kehidupan nyata dengan pendekatan kreatif. Nah, dalam simulasi kreatif ini, peserta didik berperan aktif sebagai pelaku, bukan hanya sebagai pendengar saja. Nah, simulasi kreatif ini tidak harus sama persis dengan kondisi nyata, tetapi menekankan pada proses berpikir, pengambilan keputusan, dan kerjasama. Melalui simulasi, peserta didik dapat belajar menghadapi masalah, memahami peran sosial, dan melatih kemampuan komunikasi. Nah, baru ada 6 tujuan dan manfaat simulasi kreatif. Yang pertama itu membantu mencapai tujuan pendidikan. Nah, melalui simulasi kreatif ini, kurikulum dapat disampaikan secara lebih interaktif sehingga pemahaman siswa terhadap materi pelajaran menjadi lebih mendalam karena mereka terlibat langsung dalam prosesnya. Nah, yang kedua itu kepuasan pribadi. Karena sifatnya yang menyenangkan dan spontan, simulasi kreatif ini memberikan rasa pencapaian bagi peserta didik saat mereka berhasil menyelesaikan skenario atau masalah yang diberikan. Nah, yang ketiga itu membantu anak mengeksplorasi peran dan pola interaksi. Jadi peserta didik dapat belajar bagaimana bersikap dalam situasi tertentu dan memahami peran sosial yang ada di masyarakat melalui pengalaman langsung. Seperti contohnya nih, belajar menjadi orang lain. Nah, lewat simulasi kreatif ini, anak bisa mencoba peran yang berbeda dari dirinya sendiri, seperti menjadi guru, orang tua, atau apapun itu, sehingga mereka bisa merasakan sudut pandang orang tersebut. Yang kedua itu mencoba cara berkomunikasi. Nah, peserta didik belajar bagaimana cara berbicara dan bersikap yang tepat saat berhadapan dengan orang lain, yaitu membantu mereka melatih kemampuan komunikasi dalam kehidupan nyata. Intinya itu, bagian ini bertujuan agar peserta didik itu tidak canggung saat harus berhadapan dengan berbagai macam orang dan situasi di dunia nantinya. Nah, tujuan yang keempat itu mengembangkan imajinasi. Simulasi kreatif memancing siswa untuk berpikir secara tidak biasa atau mencari jalan baru dan membayangkan berbagai kemungkinan atau solusi kreatif atas masalah yang terjadi dalam kehidupan nyata. Seperti berani mencoba hal baru. Simulasi kreatif ini memberikan ruang bagi peserta didik untuk membayangkan situasi yang mungkin belum pernah mereka alami di dunia nyata. Mereka diajak untuk berandai-andai, seperti bagaimana ya jika saya menjadi orang lain, atau bagaimana ya jika situasi ini terjadi. Baru tujuan yang kelima itu meningkatkan motivasi belajar. Metode ini membuat pembelajaran tidak membosankan. Peserta didik menjadi subjek yang aktif, bukan sekedar pendengar pasif, yang secara otomatis meningkatkan ketertarikan mereka terhadap materi. Nah, tujuan yang keenam itu bersifat spontan dan menyenangkan. Simulasi kreatif dirancang agar terasa spontan dan menyenangkan supaya peserta didik tidak merasa bosan. Karena sifatnya yang tidak kaku itu, anak bisa langsung bereaksi dan mencoba berbagai peran dengan bebas. Nah, sifat yang seperti inilah yang membuat mereka lebih semangat belajar dan merasa puas karena bisa terlibat aktif, bukan hanya dari pendengar saja. materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Trian Kaisar Budi sebagai pemateri 2. Kepada Trian, saya persilahkan. Baiklah, selanjutnya permainan dramatik. Apa itu permainan dramatik? Permainan dramatik adalah
satu bentuk permainan menuntut pembelajar untuk berpura-pura melakukan suatu peran seperti kajian drama, sosial kajian, drama, dan sebagainya. Dengan permainan dramatik, anak memperoleh banyak manfaat diantaranya meningkatkan kemampuan bentuk nilai sosial, membentuk emosi, dan membaca pemahaman. Nah, adapun tujuan dan manfaat permainan dramatik, yaitu terdiri dari membantu peserta didik memahami karakter dan situasi dalam drama. Melalui penghayatan peran peserta didik dapat memahami emosi atas latar belakang dan dinamika situasi dalam sebuah naskah atau skenario secara lebih empati. Dan yang kedua, mengembangkan kreativitas dalam pembelajaran. Siswa diajak untuk berimprovisasi dan mencari cara unik dalam mengekspresikan karakter yang mereka mainkan. Dan yang ketiga, melatih kemampuan berperan atau olah tubuh, suara, dan ekspresi. Manfaat ini melatih fisik dan vokal siswa agar mampu berkomunikasi dengan lebih efektif dan ekspresif. Yang keempat, meningkatkan kemampuan berpikir intuitif dan kritis. Peserta didik dilatih untuk cepat tanggap terhadap perubahan situasi saat bermain peran dan mampu menganalisis masalah secara kritis. Yang kelima, membentuk dan mengembangkan emosi. Permainan ini menjadi sarana bagi siswa untuk mengenali, mengelola, dan mengekspresikan berbagai perasaan dengan cara yang sehat. Dan yang terakhir, yang keenam, menumbuhkan nilai sosial dan kemampuan berinteraksi. Dengan berinteraksi, rekan tim siswa belajar tentang kerjasama, toleransi, dan bagaimana membangun hubungan sosial yang baik. Hubungan simulasi kreatif permainan dramatik. Simulasi kreatif dan permainan dramatik saling berkaitan. Simulasi kreatif berfokus pada pemecahan masalah dan situasi nyata, sedangkan permainan dramatik berfokus pada penghayatan, peran, dan ekspresi. Keduanya sama-sama menggunakan metode bermain peran sebagai sarana pembelajaran aktif. Kesimpulan, simulasi kreatif dan permainan dramatik adalah metode pembelajaran berbasis peran yang membantu mengembangkan kreativitas, imajinasi, kemampuan berpikir, serta kepekaan emosi dan sosial. Pembelajaran menjadi lebih aktif, menyenangkan, dan bermakna karena dilakukan melalui pengalaman langsung. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok 2. Jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau kurang paham, boleh cantumkan di kolom komentar. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.